Halo semua, selamat datang lagi di channel YouTube Aji Prakoso. Seperti biasa, kali ini kita lanjut lagi ngoprek N8N. Di video kali ini, saya mau share tentang cara bikin chatbot WA lagi. Masih pakai Waha seperti biasa, tapi kita kasih kosmetik sedikit di chatbotnya. Jadi chatbotnya ini akan melakukan action start typing dan stop typing. Jadi kalau teman-teman chatting sama orang gitu kan via WhatsApp kan, eee, ketika dia lagi ngetik kan ada efek typing tuh di WhatsApp-nya. Nah, dengan Waha kita sebenarnya bisa melakukan itu juga. Jadi nanti pada saat si AI chatbot-nya mau membalas, dia akan melakukan typing dulu beberapa detik, stop typing baru balas. Selain itu, saya juga akan share dikit workflow tentang cara baca gambar di Waha. Jadi summary-nya adalah di video kali ini kita mau bikin chatbot WhatsApp di Waha yang bisa start typing dan stop typing dan dia bisa baca, gambar dari WhatsApp gitu ya. Oke, jadi kira-kira ini yang akan kita buat. Nanti saya akan bahas satu persatu, notes-nya yang digunakan apa aja, fungsinya apa aja. Nah, untuk produk hasil jadinya kira-kira seperti ini yang di sebelah kanan ini, contohnya saya chat, "Halo, apa kabar?" Oke, workflow-nya jalan. Nah, itu dia bales. Tadi sebenarnya ada efek start typing tadi, tapi sepertinya karena terlalu cepat jadi nggak sempat kelihatan. Karena di sini saya kasih, note delay namanya. Jadi kalau di N8 ini tuh ada satu note sebenarnya namanya wait. Nah, wait itu kita bisa atur, dia akan menahan workflow-nya untuk dalam waktu tertentu gitu. Nah, di workflow ini saya set dia dalam satuan detik dan angkanya itu random antara 1 sampai 7 detik. Jadi itu biar lebih manusiawi aja lah ya. Kan kalau kita chat sama orang beneran kan dia typingnya beda-beda tuh waktunya. Nah sebenarnya, eee, start typing dan stop typing ini jadi salah satu cara buat, supaya nomor WhatsApp kita tuh nggak di-ban sama Meta teman-teman. Jadi kan biar chatnya terlihat natural. Selain start typing dan stop typing ada satu lagi note yaitu send scene. Nah, sebenarnya Sensin ini tuh salah satu note yang wajib dipakai juga kalau teman-teman bikin, WA chatbot pakai Waha. Jadi setiap ada chat masuk, sebelum kita proses pakai N8N, itu step pertamanya harusnya di-Sensin dulu. Sensin tuh jadi kayak kalau kita chat ke orang, orangnya buka chatnya gitu loh. Jadi kayak di-read dulu. Nah, kalau misalkan nggak dikasih Sensin kan agak aneh ya. Padahal chatnya belum dibuka, tapi dia udah bisa bales. Nah, itu jadi salah satu hal yang bisa membuat nomor kita di-ban sama Meta. Gitu, jadi ini coba, kita tes lagi chatbotnya. Sekarang coba kita kirimin gambar. Sekarang saya kirim gambar ini. Oke, dia jalan, terus ke atas. Nah, itu ada efek typing tuh di WhatsApp-nya, delay, terus dia baru bales. Jadi, itu yang akan kita buat. Nah, selanjutnya saya akan jelasin satu-satu dari awal note-nya. Yang pertama ini yang paling kiri Waha trigger-nya ya. Mungkin teman-teman udah tahu, kalau ada yang masih belum paham tentang Waha bisa cek video saya sebelumnya. Nah, pertama kali yang dilakukan adalah, ini yang sering teman-teman juga lupa. Jadi harusnya di awal itu kita filter dulu chat itu dari grup atau dari personal. Karena kalau di sini nggak difilter, nanti kalau nomor teman-teman itu ada masuk di grup, setiap ada chat di grup, si wahanya akan bales ke grup itu. Jadinya kan spamming banget kan. Sebenarnya kita mau tes-tes doang tapi malah jadi spamming di grup. Nah, untuk filteringnya kita bisa pakai note if, terus ambil dari sini, dari from-nya. Cara membedakannya adalah kalau dia personal itu belakangnya @c.us. Nah, kalau belakangnya @c.us ini udah pasti personal. Jadi kita filternya tinggal ambil from-nya, terus, kita split @-nya, terus kita ambil array pertamanya yang berarti harusnya pasti c.us kan. Nah, jadi if ini is equal to cus baru dia lanjut. Kalau false, misalkan dia chatnya dari grup, dia akan ke bawah sini, jadi nggak diproses apapun. Nah, selanjutnya note sensinnya nih. Sensinya sebenarnya gini aja, jadi di Waha udah ada, teman-teman tinggal tambah note baru, cari Waha, terus cari sensin.
nih Zensin. Nah, Zensin isinya seperti ini, cuma tinggal tarik sessionnya. Biasa dari WH Trigger aja. Dari WH Trigger, ambil sessionnya, chat ID-nya, sama message ID-nya. Ini tarik dari WH Triggernya aja, tinggal ditarik. Nah, terus selanjutnya, karena chatbot ini kita bisa memproses gambar dan teks, ini harus kita filter dulu nih, karena cara pemrosesannya beda. Nah, untuk membedakan dia itu eh, gambar atau bukan, atau media atau bukan, itu di WH Trigger ada parameter yang namanya hash media. Ini ada di payload hash media. Kalau hash medianya true, berarti dari chatnya itu mengirimkan media bisa dalam bentuk gambar, video, atau voice note. Itu termasuk media juga. Nah, kalau ada hash medianya true, pasti ada URL-nya nih. Jadi di sini kita filter dia itu hash media atau enggak, dia itu ada attachment-nya atau enggak. Kalau ada medianya, dia ke atas, true. Terus medianya kita download dulu. Nah, ini kalau kita pakai Sumopod, itu di URL-nya, di media URL-nya ini masih ke hardcode, jadi localhost port 3000. Jadi ini yang localhost 3000 ini yang harus kita replace pakai URL Sumopod kita. Jadi ini bisa diambil dari dashboardnya Sumopod, URL WH-nya, baru di get pakai kredensialnya Sumopod, terus nanti gambarnya jadinya binary kan, udah ke-download di N8N kita. Selanjutnya, karena bentuknya gambar, kita harus analisa dulu gambarnya itu. Kita bisa pakai OpenAI Analyze Image. Jadi caranya tinggal tambah node, terus cari OpenAI, cari yang Analyze Image ini nih, Image Action, Analyze Image. Nah, di Analyze Image tinggal pilih kredensialnya, terus modelnya mau pakai apa. Di sini saya pakai GPT-4o mini, terus ini prompt-nya ya, jadi kita tinggal tanya aja what's in this image, ini bawaannya node-nya, jadi kita nggak perlu ngapa-ngapain. Untuk input type-nya, karena ini gambarnya udah ada di binary-nya N8N, kita pilih yang binary files, terus input data name sesuaikan sama yang di sini nih. Ini kan data, di sini data. Nah, begitu di-execute, nanti si OpenAI akan menganalisa apa yang ada di gambar itu. Nah, ini hasilnya. Hasilnya udah dalam bentuk teks. Selanjutnya, kita samakan parameternya. Di sini jadi output. Jadi biar pada saat diterima di AI agent, value-nya sama. Ini kan tadi sumbernya kan namanya konten nih key-nya. Tapi harus kita mapping dulu jadi output biar seragam, ke kanannya nanti seragam semua. Nah, ini karena ada kemungkinan dua data bisa dalam bentuk image atau teks, ini perlu kita merge dulu datanya. Jadi dari dua sumber ini di merge supaya si AI agent-nya tinggal ambilnya dari JSON output aja. Dia nggak perlu ngambil satu-satu ke sini atau ke sini. Jadi langsung ambilnya dari satu sumber, yaitu dari merge-nya. Terus ini kalau yang di tengah seperti biasa, agent biasa aja. Sistem prompt-nya juga saya standar. Karena memang ini cuma untuk bikin chatbot sederhana saja. Nah, terus selanjutnya ini yang bagian typingnya nih. Jadi ada start typing, terus delay, stop typing, baru dia bales. Ini di WH juga udah ada note bawaannya, jadi teman-teman tinggal cari aja WH, terus start typing cari aja. Nah, ini ada start typing, ada stop typing. Di start typing isinya ada session sama chat ID. Ini sama biasa ambil dari WH Trigger. Kalau session ini ambilnya dari sessionnya nih, yang ini. Kalau chat ID ambil dari nomor HP pengirimnya, tinggal ditarik ke situ. Terus delay. Nah, delay ini saya pakai formula ini. Jadi formula ini tuh resultnya adalah akan menghasilkan angka antara 1 sampai 7. Jadi yang tadi saya bilang, jadi dia tuh akan mengetik antara 1 sampai 7 detik tuh random. Kalau mau diganti tinggal ganti ininya aja nih. Kalau ini diganti jadi 10, ya udah berarti dia akan mengetik antara 1 sampai 10 detik. Terus setelah delay, jadi tadi kan kalau delay ini proses dia ngetik, terus dia baru stop typing, baru dia balas chatnya. Gitu. Jadi kita coba demoin lagi, kita execute. Saya mau tanya lagi, kamu siapa? Nah, itu dia typing tuh. Typing.
delay, setelah stop typing baru balas. Aku asisten virtual yang siap bantu kamu kapan saja. Jadi gitu teman-teman. Jadi di video ini saya cuma mau share itu aja. Jadi mungkin terlihat sepele tapi ini sangat krusial terkait dua hal sebenarnya. Yang pertama, biar nomor kita aman dari ban, dari Meta, supaya ya terlihat lebih manusiawi lah, lebih natural. Yang kedua, secara user, UX-nya itu juga user experience itu lebih enak karena nggak ngerasa chatting sama robot gitu kan, ada typingnya terus ada sensinnya gitu. Nah, terus yang satu lagi tadi yang ini, yang download medianya. Jadi ini bisa teman-teman pakai misalkan kan sekarang lagi banyak tuh yang bikin apa chatbot untuk baca invoice atau baca struk buat split bill atau buat catatan keuangan. Nah, itu bisa pakai cara seperti ini. Jadi gambar masuk dari Waha, di-download terus dianalisa pakai OpenAI gitu, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau belajar lebih dalam tentang N8N, automation dan AI chatbot, saya ada kelas berbayar juga. Jadi ada webinar, ada e-book, dan kedepannya saya akan bikin beberapa course juga. Jadi teman-teman bisa buka di website saya di jiprats.com. Terus ada button webinar and consultation, itu tinggal diklik aja. Nanti di situ ada list produk-produk berbayar yang saya jual. Nah, dari situ nanti teman-teman juga akan punya kesempatan untuk join ke grup WhatsApp eksklusif. Jadi bisa diskusi sama saya dan sama teman-teman yang lain lebih mendalam gitu ya, lebih deep. Jadi kalau ada masalah dalam pembuatan workflow, pembuatan chatbot bisa kita diskusikan di situ. Saya juga ada channel WhatsApp di wa.ciprats.com, teman-teman bisa join juga. Di situ saya bakal banyak sering share use case sama workflow N8N yang lagi saya utak-atik lah kira-kira gitu. Jadi gitu aja video kali ini. Terima kasih yang udah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.